عيد مبارك 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah muslimin muslimat, wekdal sampun nedahaken katur itu pramila salat Id muli badhe kawiwitan sisan malih sinaosa kula sampun dipun diawaraken kados babagan utawi sampun wonten aturanipun bilih salat Id utawi salat Idul Fitri menika ingkang mangke dipun laksanaken kanthi 2 rakaat takbir ingkang sisani takbir ingkang kaping 7 lajeng rakaat ingkang kaping 3 takbir kaping 6 lajeng sasampunipun salat Id menika mangke dipun terasaken khutbah Idul Fitri. Sepisan malih atur pirsa bilih salatul imam wonten ing salat Idul Fitri taun menika inggih panjenenganipun Ustaz Arsa Ridwan Ahsani salatul khatib wonten ing salat Idul Fitri taun menika inggih Al Ustaz Hasan Arifin Sarjana Pendidikan Islam. As-salatu jamiyah. سووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan shaf karena arus dan nepanya shaf termasuk dari kesempurnaan salat. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahrus siyam lil mu'minin wa ja'ala Idul Fitri diyafatan lis sha'imin wa farhatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Pertama, mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pada kesempatan pagi hari ini telah banyak mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan tentunya sebuah kenikmatan yang terbesar bagi kita adalah kita diberikan kenikmatan Islam dan iman. Ada beberapa hal yang menjadikan kenapa kita harus bersyukur. Yang pertama adalah Islam merupakan agama yang sempurna. Karena Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia. Islam mengatur dari perkara yang terkecil sampai terbesar. Islam mengatur bagaimana kita berumah tangga sampai mengatur bagaimana kita mengatur negara. Islam mengatur bagaimana kita harus bersenyum. Dan Islam juga mengatur bagaimana etikanya berperang. Islam juga mengatur merawat bagaimana seorang bayi yang baru lahir ke dunia. Islam juga mengatur bagaimana merawat orang yang baru saja meninggalkan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, "Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku telah mencukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Kemudian yang kedua, Islam adalah agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ada banyak contoh bagaimana Islam memberikan kemudahan bagi kita. Salah satunya sebagai contoh ketika kita menjalankan sholat
di mana kita diperintahkan melakukan sholat dengan berdiri. Tetapi ketika sudah tidak mampu, boleh kita mengerjakan sholat dengan duduk. Begitu juga ketika kita sudah tidak mampu lagi sholat dengan duduk, kita bisa sholat sambil berbaring. Begitu juga ketika sudah tidak mampu dengan berbaring, alias sudah meninggal dunia, maka barulah kemudian kita disolatkan. Begitu juga kewajiban menjalankan puasa di bulan Ramadan. Bagi seseorang yang belum balik, maka dia tidak diwajibkan untuk puasa. Ataupun ketika sudah balik tetapi ada kondisi tertentu, mungkin dalam perjalanan musafir, mungkin sakit, mungkin ibu-ibu yang baru berhalangan nifas, melahirkan, menyusui, itu pun juga tidak diberikan kewajiban. Adapun nanti bisa menggantikannya di hari lain atau membayar fidyah sesuai dengan kondisi masing-masing. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang membawa rahmat untuk seluruh alam ini. Tidak hanya manusia tetapi tumbuhan, hewan merasakan. Tidak hanya kita sebagai orang muslim, tetapi semuanya, orang-orang yang ada di dunia ini semua ikut merasakan. Sebagai bentuk nyata, salah satu contoh ketika kita memasuki bulan Ramadan, ketika kita memasuki bulan Syawal, di situ ada berkah peningkatan yang luar biasa bagi keimanan ketakwaan seorang muslim. Tetapi di samping itu juga ada peningkatan ekonomi. Dan itu dirasakan tidak hanya oleh orang-orang Islam. Orang-orang non-Islam pun juga ikut merasakan bagaimana ada peningkatan ekonomi, di mana-mana banyak orang yang mendapatkan rizki, baik itu rizki berupa uang, rizki berupa teman, rizki berupa banyak hal lagi. Karena di situ bahkan pernah diteliti selama bulan Ramadan dan Syawal ini ada peningkatan ekonomi yang sangat luar biasa. Dari segi kuliner, transportasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan berkah yang dinikmati tidak hanya oleh kita sebagai umat Islam, tetapi juga oleh orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat nanti Allah juga akan memberikan ampunan, akan memberikan rahmat yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Kurang lebih dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, Nabi Muhammad SAW pernah mengisahkan, Sa'ala Musa Rabbahu ma'adna ahlil jannah, bahwa Nabi Musa pernah bertanya kepada Rabbnya, siapakah penduduk surga yang paling rendah kedudukannya? Kemudian Allah menjawab, dia adalah seorang yang datang setelah penghuni surga masuk ke dalam surga. Jadi penghuni surga yang paling rendah itu datangnya terakhir kali. Setelah orang-orang Islam masuk semuanya ke dalam surga, ternyata ada penghuni-penghuni yang terlambat masuk ke surga. Sebelumnya kemana? Sebelumnya mereka mampir ke neraka. Tapi karena rahmat Allah kemudian mereka disuruh untuk masuk ke dalam surga. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb, bagaimana aku masuk surga sedangkan mereka telah mengambil tempatnya masing-masing? Maka dikatakan kepadanya, wa yuqalu lahu atardha ayyakuna laka mislu mulki malikin min muluki dunya, fayaqulu raditu rabbi. Yang dimaksudkan adalah dia akan diberikan kekayaan seperti raja yang paling kaya di dunia. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi seorang yang terakhir masuk surga, orang yang kedudukannya paling rendah besok di surga itu, mereka datangnya terakhir. Tetapi apa yang dikasihkan dia, yang dikasihkan adalah seperti kekayaan raja-raja yang ada di dunia. Bahkan kemudian akan ditambahkan semisalnya, akan ditambahkan lagi dan akan ditambahkan lagi. Kemudian Allah masih berkata lagi, dan bagimu akan ditambahkan lagi 10 kali lipat yang semisal dengan itu. Maka orang itu berkata lagi, aku ridho wahai Rabbku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kedudukan yang terendah seorang ahli surga. Maka bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi? Tentunya jauh dahsyat dari itu. Kemudian satu lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak ketika di akhirat nanti, kita sebagai seorang mukmin atau orang lain sebagai seorang mukmin, ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka tidak mau memikirkan hanya untuk dirinya, tetapi mereka akan ingat temannya, akan ingat saudaranya, akan ingat tetangganya, akan ingat teman-temannya yang berjuang di dalam Islam. Maka mereka mengatakan, yaquluna Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Mereka itu akan memikirkan saudara yang lain. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, mana saudara kami yang dulu puasa bersama kami? Mana saudara kami yang dulu sholat haji bersama kami? Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, akhriju man araftum. Mana yang engkau kenal, keluarkanlah dari neraka, ajaklah masuk ke dalam surga. Kemudian hamba itu akan bertanya, wahai Rabb, kemudian apakah ada lagi hamba yang bisa dikerjakan lagi? Maka kemudian Allah mengatakan, irji'u, kembali lagi kamu ke neraka. Faman wajadtum fi qalbi misqala dinarin min khairin fa akhrijuhu. Jika engkau mendapatkan saudaramu ada iman sebesar dinar, maka keluarkanlah, panggillah dari neraka, bawalah ke surga. Kemudian setelah itu apakah masih ada lagi ya Rabb? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lagi, irji'u, kembali lagi ke neraka sana. Faman wajadtum fi qalbi misqala nisfi dinarin min khairin fa akhrijuhu. Jika ada saudaramu, kalau tadi 1 dinar, sekarang setengahnya saja, setengahnya dinar ada keimanan, ada perbuatan baik, ajaklah, keluarkanlah dari neraka, ajaklah masuk ke dalam surga. Maka kemudian hamba itu bertanya lagi kepada Allah, ya Rabb, masih adakah yang bisa aku lakukan? Kemudian Allah mengatakan, irji'u, kembali lagi ke sana, ke neraka. Faman wajadtum fi qalbi misqala dzarratin min khairin fa akhrijuhu. Jika ada saudaramu yang di dalam hatinya itu ada sebiji, seperti biji atom yang sangat kecil, ada kebaikan pada diri saudaramu, maka panggillah, keluarkanlah dari neraka, bawalah ke dalam surga. Ini sungguh rahmat Allah luar biasa. Dari seorang yang mempunyai keimanan kebaikan dari sebesar dinar, kemudian setengah dinar, kemudian lebih kecil lagi, seberat atom, semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekuasaannya, yang maksudnya di dalam hadis ini, Allah akan membawa segenggam
dari seseorang yang ada di neraka yang sudah gosong, kemudian akan diangkat yang sudah gosong itu, kemudian akan dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Kemudian yang gosong itu akan kemudian pulih menjadi seperti biji yang tumbuh dari tanah. Jamaah aidin wal aidat, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Demikianlah maha rahmannya Allah, maha besarnya Allah, maha kemurahannya Allah, maha ampunnya Allah kepada hambanya, luasnya begitu tiada terbatas. Maka sekali lagi kita sebagai orang Islam, mari kita mantapkan diri kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, yang insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, marilah pasca Ramadan ini kita memantapkan iman dan Islam ini. Pertama, marilah kita istiqamah. Karena ketika kita menjadi hamba yang istiqamah, setelah Ramadan kita dididik, digembleng, maka setelahnya mari kita berusaha melakukan amal-amal perbuatan, amal soleh, dan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga kita dicatat sebagai hamba yang Rabbani, bukan hamba yang sekedar hamba Ramadhani. Hamba Ramadhani, mereka hanya melakukan perbuatan kebaikan hanya di bulan Ramadan. Mereka beribadah hanya di bulan Ramadan. Tetapi kalau hamba yang Rabbani, selama setahun insyaallah kita bisa melakukan kebaikan dan juga ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Imam Bisri bin Al-Haris Al-Hafi, bi'sal qaumi la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan, inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sannata kullah. Sejelek-jelek kaum adalah mereka yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang soleh yang sejati, mereka yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah ketika kita mengatakan bahwa Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita, kemudian kita istiqamah, insya Allah akan turun ke dunia ini, akan turun menghampiri kita, memberikan penenang kita, yaitu malaikat-malaikat yang diutus Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka akan turun malaikat-malaikat kepada mereka, kepada kita maksudnya. Seraya malaikat berkata, janganlah kamu bersedih dan janganlah kamu takut, dan bergembiralah karena engkau akan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita menjadi orang mukmin yang kuat, karena al-mu'minul qawiyyu khairum wa ahabba ilallah minal mu'minidh dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Bisa kuat jasmaninya, kuat rohaninya, kuat ekonominya, dan seterusnya. Itu idealnya. Tetapi yang paling penting yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, beliau mengatakan yang terpenting adalah kuat imannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalani hidup ini, dalam menjalankan Islam ini, diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah-ibadah, diberikan kemudahan untuk menjalankan amal-amal soleh, dan ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa nijjina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ansur man nasarad din
واهدل من حضر المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعادل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل الزمان اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل أعمالنا في شهر رمضان اللهم تقبل أعمالنا في شهر رمضان اللهم تقبل أعمالنا في شهر رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأخير دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد والعيد شرف بالحب الله يحيي ما دمنا مع بعضنا دامت مساعيد والعيد شرف بالحب الله يحيي ما دمنا مع بعضنا دامت مساعيد دامت مساعيد Arfa TV.